Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nadia Henry dengan NIM 24359004. Akan mempresentasikan Project Based Learning mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan Nonformal mengenai memperkenalkan digital skill for rural entrepreneurs, sebuah inovasi untuk UMKM di daerah perdesaan. Nah, program ini dirancang untuk membantu masyarakat perdesaan memanfaatkan teknologi digital, khususnya smartphone, untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM. Kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang permasalahan. Pada saat ini, seiring berkembangnya teknologi, semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan usia lansia, sudah memiliki smartphone. Namun, pada kenyataannya masih banyak penggunaan smartphone ini yang belum memberikan dampak positif yang maksimal pada masyarakat. Contohnya saja pada Kenagarian Suliki, angka pengangguran masih tinggi, perkembangan usaha masyarakat masih rendah. Nah, penggunaan smartphone hanya sebagai hiburan semata. Padahal kemajuan teknologi sangat bisa memberikan dampak positif apabila digunakan dengan baik. Pada Kenagarian Suliki ini sangat banyak usaha mikro kecil menengah yang dijalankan masyarakat. Contohnya saja seperti usaha Rubik Ganepo, usaha rempeyek, usaha kerupuk jengkol, usaha kue bolu ikan, usaha kerupuk rigi, dan lain-lain, yang mana tidak berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kegiatan promosi yang kurang menarik dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat hanya mempromosikan hasil usahanya itu secara langsung, dan itu tidak dapat berkembang secara maksimal. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, inovasi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini ialah digital skill for rural entrepreneurs. Nah, program ini dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat tersebut, yaitu minimnya pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil menengah. Meskipun banyak dari mereka yang telah memiliki perangkat smartphone, namun program ini berfokus pada pemberian pelatihan yang relevan, aplikatif, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar mereka melalui teknologi digital. Inovasi ini memanfaatkan pembelajaran berbasis aplikasi mobile dan pelatihan tatap muka untuk membantu peserta memahami pemasaran digital, e-commerce, dan penggunaan platform digital. Sehingga diharapkan dengan inovasi ini masyarakat dapat lebih luas mengembangkan usaha mereka sehingga dapat dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, manfaat dari inovasi yang dikemukakan ini yang pertama yaitu peningkatan keterampilan digital. Nah, di mana peserta belajar menggunakan teknologi secara praktis untuk kebutuhan bisnisnya. Yang kedua yaitu perluasan pasar, di mana masyarakat perdesaan dapat menjual produk ke pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Dengan pemasaran digital, UMKM dapat meningkatkan penjualannya menjadi lebih baik. Yang keempat, pengembangan kemandirian, di mana peserta lebih percaya diri menggunakan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya, kita lihat tahap implementasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Langkah awal yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi wilayah yang menjadi target program berdasarkan tingkat adopsi teknologi dan potensi UMKM. Yang kedua, kita mengembangkan aplikasi mobile dan modul pelatihan dengan desain sederhana dan berbasis kebutuhan lokal. Yang ketiga, kita harus merekrut fasilitator lokal yang memahami konteks budaya dan bahasa masyarakat. Selanjutnya tahap pelaksanaan, di mana kita harus melakukan meluncurkan pelatihan di komunitas sasaran, dimulai dengan sesi tatap muka untuk memperkenalkan aplikasi dan teknologi yang digunakan. Nah, di sini e-commerce yang digunakan contohnya seperti Shopee, TikTok. Nah, yang kedua kita memberikan modul pembelajaran digital secara bertahap melalui aplikasi. Yang ketiga, lakukan simulasi langsung seperti membuat akun marketplace dan mengunggah produk, di mana sangat kita tidak dapat dipungkiri ya, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, kita lebih tertarik untuk belanja online, di mana di sana harganya eh, lebih rendah daripada kita belanja di offline. Sebenarnya kan penjualan online ini mematikan UMKM. Nah, untuk mengatasi ini, makanya UMKM juga harus ikut serta penjualan promosi melalui marketplace ini.
sehingga UMKM ini tidak mati. Nah, setelah kita melakukan tahap pelaksanaan, kita masuk kepada tahap pendampingan, di mana kita dapat memantau perkembangan peserta melalui mentor dan melakukan sesi tanya jawab daring mingguan untuk menjawab kendala peserta. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana kita harus mengumpulkan data tentang jumlah peserta yang berhasil menerapkan keterampilan digital, dan kita juga harus meninjau dampak program terhadap pendapatan peserta dan pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya kita lihat dari segi strategi dalam mendifusikan inovasi. Nah, agar program Digital Skill for Rural Entrepreneurs ini dapat tersebar dengan luas dan diadopsi oleh masyarakat, diperlukan strategi difusi yang efektif. Nah, difusi ini mencakup pendekatan sistematis untuk memperkenalkan, menyebarluaskan, dan memastikan adopsi inovasi oleh komunitas target. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus mengidentifikasi audiens dan stakeholders, di mana yang menjadi audiens utamanya di sini adalah masyarakat pedesaan, khususnya pelaku UMKM yang memiliki akses smartphone, tapi belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Selanjutnya stakeholder, di mana seperti pemerintah lokal untuk mendukung kebijakan dan logistik. Kita juga dapat bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai mitra pelatihan. Terus kita seperti platform e-commerce, mitra strategis untuk memberikan pelatihan spesifik tentang penggunaan marketplace. Selanjutnya kita lihat dari tahap penyebaran awal atau early diffusion. Nah, yang pertama itu pilot project di wilayah percontohan. Misalnya kita dapat memilih satu atau dua desa sebagai wilayah uji coba berdasarkan potensi UMKM dan akses teknologi. Selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi intensif terhadap efektivitas program di wilayah ini untuk membangun dasar keberhasilan. Selanjutnya kampanye informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, atau pemimpin UMKM dapat mendukung program ini. Selanjutnya demonstrasi program, yang mana kita menyelenggarakan peluncuran dengan demonstrasi langsung seperti simulasi mengunggah produk ke marketplace atau memanfaatkan WhatsApp bisnis. Selanjutnya memberikan contoh kisah sukses dari peserta uji coba awal, membangun antusiasme dengan kita memberikan contoh orang yang telah sukses dalam penggunaan program ini di marketplace. Jadi nanti peserta pelatihan pun akan termotivasi dan antusias dalam mengikuti program. Selanjutnya kita pada poin meningkatkan adopsi atau adoption strategis, di mana yang pertama langkahnya penyediaan pelatihan gratis atau bersubsidi. Nah, kita harus menawarkan pelatihan tanpa biaya atau dengan subsidi dari pemerintah atau mitra program untuk mendorong partisipasi. Karena kalau kita sudah menekankan tarif yang tinggi saat pelatihan, masyarakat tidak akan tertarik. Selanjutnya, melakukan pendampingan atau dukungan berkelanjutan. Nah, kita harus memberikan pendampingan selama 3 atau 6 bulan setelah pelatihan agar peserta merasa didukung dan menerapkan keterampilan yang baru mereka pelajari. Selanjutnya, sediakan layanan bantuan melalui WhatsApp atau platform lain untuk menjawab pertanyaan mereka. Jadi di saat mereka melaksanakan program ini, jika ada pertanyaan yang muncul, mereka dapat bertanya secara langsung. Selanjutnya, insentif untuk adopter awal. Kita harus memberikan penghargaan kepada peserta yang berhasil mengimplementasikan keterampilan digital mereka, seperti sertifikat, akses ke pelatihan lanjutan, atau insentif finansial secara kecil. Kita juga dalam memberikan penghargaan kepada peserta pelatihan ini tidak hanya dalam bentuk gift, kita juga dapat memberikan afiliasi atau kata-kata yang membuat mereka termotivasi dan makin semangat dalam menjalankan program ke depannya. Selanjutnya, kita masuk pada strategi komunikasi dan promosi. Nah, yang pertama kita dapat menggunakan media sosial dan digital. Kita dapat menginformasikannya, membuat kampanye digital yang menampilkan cerita sukses peserta sebelumnya. Kita dapat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp untuk menjangkau peserta baru. Yang kedua, penyediaan konten yang relevan dengan lokal. Kita harus memastikan bahwa materi pelatihan dan aplikasi menggunakan bahasa lokal untuk mempermudah pemahaman.
Selanjutnya pemantauan dan evaluasi, di mana yang pertama pengukuran dampak. Kita harus melakukan survei secara berkala untuk mengukur dampak program terhadap pendapatan peserta dan keberlanjutan bisnis mereka. Selanjutnya kita mengevaluasi tingkat adopsi teknologi digital sebelum dan sesudah program. Selanjutnya faktor keberhasilan difusi. Yang pertama, kesesuaian inovasi dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, kemudahan akses teknologi dan dukungan komunitas. Poin selanjutnya, pihak yang dilibatkan dalam difusi inovasi. Nah, yang pertama itu ada audiens utama, yaitu masyarakat perdesaan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Selanjutnya, stakeholder, di mana seperti pemerintah lokal, PKBM, platform e-commerce, tokoh masyarakat. Kita masuk pada poin sarana prasarana atau fasilitas. Nah, yang pertama itu ada sarana teknologi. Perangkat teknologi seperti smartphone atau tablet yang digunakan untuk pelatihan dan implementasi keterampilan digital. Lalu laptop atau komputer untuk fasilitator dan peserta yang memerlukan pelatihan lanjutan seperti desain grafis atau pengelolaan data. Yang kedua, aplikasi pembelajaran, yang mana aplikasi khusus yang membuat modul pembelajaran interaktif seperti tutorial video dan kuis. Yang kedua, akses ke platform e-commerce seperti Shopee, TikTok, Facebook, Tokopedia, berbagai macam e-commerce yang membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu layanan internet. Akses internet harus stabil untuk kegiatan pelatihan ini, apalagi dilaksanakan secara online atau daring. Itu mempermudah akses aplikasi dan juga pemasaran digital. Selanjutnya penyediaan jaringan Wi-Fi di lokasi pelatihan yang kurang atau tidak ada koneksi internet. Selanjutnya, sarana pelatihan seperti ruang pelatihan misalnya dilaksanakan di balai desa atau di PKBM yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, ruangan yang dilengkapi dengan meja, kursi, atau area untuk presentasi dan simulasi. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, di mana seperti modul, materi digital, video tutorial pendek, infografis, e-book yang mana melengkapi modul pembelajaran digital dan juga perangkat simulasi seperti akun demo, simulasi platform e-commerce untuk pelatihan secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada strategi promosi, di mana di sini ada beberapa metode seperti yang pertama metode offline, medianya seperti poster, spanduk, atau pertemuan secara langsung. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran komunitas lokal. Nah, metode yang kedua yaitu digital, seperti menggunakan media sosial atau WhatsApp. Sekarang sudah banyak terdapat media-media sosial yang dapat menjangkau lebih banyak peserta. Selanjutnya media tradisional seperti radio atau surat kabar yang menjangkau wilayah perdesaan. Yang keempat, aktivitas komunitas seperti lokakarya atau acara peluncuran yang meningkatkan partisipatif aktif dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan mitra seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan yang mana ini dapat mendukung keberlanjutan program. Selanjutnya kita masuk pada strategi mengukur keberhasilan difusi inovasi. Nah, keberhasilan difusi ini dapat diukur melalui beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu partisipasi dan jangkauan. Seperti jumlah peserta, berapa banyak masyarakat yang mendaftar dan mengikuti pelatihan. Yang kedua, jangkauan wilayah. Apakah program telah menjangkau target wilayah seperti desa-desa terpencil. Selanjutnya demografi peserta, profil peserta untuk memastikan inklusi. Yang kedua, adopsi teknologi, di mana presentasi adopsi beberapa persen peserta yang mulai menggunakan teknologi digital, misalnya seperti marketplace yang dikemukakan tadi, seperti Shopee, TikTok, Tokopedia. Yang kedua, frekuensi penggunaan, seberapa sering peserta menggunakan teknologi bisnis mereka. Dan yang ketiga, kemampuan teknologi, apakah peserta merasa lebih percaya diri menggunakan teknologi setelah mengikuti pelatihan. Yang ketiga, dampak pada UMKM.
seperti peningkatan penjualan, apakah ada kenaikan pendapatan setelah memanfaatkan teknologi digital. Lalu ekspansi pasar, apakah peserta berhasil menjangkau pasar baru melalui platform digital. Yang selanjutnya diversifikasi produk, apakah peserta mengembangkan produk baru sebagai hasil dari pelatihan. Selanjutnya keberlanjutan program. Apakah ada tindak lanjut dari setelah mengikuti kegiatan pelatihan atau hanya terhenti di sana saja? Sebaiknya kan inovasi yang kita berikan kepada masyarakat itu ada tindak lanjutnya, memang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, eh, metode pengukuran keberhasilan. Nah, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam mengukur keberhasilan difusi inovasi ini, seperti menggunakan survei dan kuesioner, wawancara yang mendalam, dan juga pengamatan langsung. Nah, kita juga perlu melakukan analisis data penjualan seperti data transaksi. Kita harus meminta peserta membagikan data penjualannya sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi ini dapat dianalisis apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan setelah melaksanakan pelatihan. Selanjutnya kita juga harus melakukan monitoring melalui platform digital. Nah, kita menggunakan aplikasi dalam memantau peserta melakukan program di marketplace atau media sosial. Kita juga dapat melakukan metode analitik di mana menggunakan data dari platform digital seperti jumlah unggahan produk, engagement di media sosial untuk mengukur adopsi teknologi. Selanjutnya, poin terakhir yaitu waktu evaluasi. Nah, evaluasi ini harus dilakukan dalam 3 jangka. Yang pertama jangka pendek, waktu 1 sampai 3 bulan, fokus pada jumlah peserta, tingkat partisipasi, dan umpan balik. Yang kedua, evaluasi jangka menengah seperti pada bulan ke-6 sampai bulan ke-12, yang mana fokus pada adopsi teknologi, peningkatan keterampilan, dan dampak bisnis. Dan yang terakhir, evaluasi jangka panjang, lebih dari waktu 12 bulan. Nah, fokus pada keberlanjutan program, transformasi komunitas, dan keberhasilan difusi di wilayah baru. Nah, dari paparan saya tadi mengenai difusi inovasi dari permasalahan yang ada di Kenegarian Suliki, diharapkan masyarakat dapat mengadopsi inovasi yang telah diberikan sehingga pelaku UMKM tadi dapat meningkatkan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilannya, dan juga meningkatkan penjualannya yang berimbas nanti pada peningkatan ekonomi mereka. Diharapkan program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan tadi. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.